Mungkinkah gagasan kebudayaan diadopsi otonomi daerah? Pertanyaan ini menyelipkan sebuah harapan. Semoga demikianlah hendaknya. Namun perjalanan ke sana masih merupakan sesuatu yang misterius. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang tentang otonomi daerah, tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, banyak politisi di daerah merasa sangat gembira. Suatu hal yang menimbulkan harapan bagi ambisi-ambisi mereka, dan juga ini dianggap sebagai suatu langkah maju dalam proses demokratisasi, di mana rakyat mendapatkan haknya dalam pemilihan langsung. Tetapi sejak awal keputusan ini sudah merupakan sesuatu yang mencemaskan, karena terbuka peluang bagi orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kekuasaan. Kemungkinan untuk memenangkan pemilu tidak ditentukan oleh kualitas, kapasitas, ataupun integritas orang-orang, tetapi lebih banyak akan ditentukan oleh siapa yang punya modal untuk merebut kekuasaan itu. Kekuasaan itu direbut bukan oleh integritas, bukan oleh kapasitas atau kualitas, tetapi oleh modal. Politik demokrasi sedang digrogoti oleh apa yang biasa kita sebut oligarki. Demikianlah banyak sekali kedudukan yang sebenarnya sama sekali tidak pantas didapatkan oleh seseorang jatuh ke tangan orang yang tidak berhak itu. Tetapi akibatnya apa? Karena mereka memang tidak punya kapasitas, tidak mampu, dan mereka hanya punya modal, uang, dan ambisi. Ujung-ujungnya adalah mereka terlibat korupsi, dan banyak diantaranya sudah masuk penjara. Korupsi ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan, karena mereka mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kedudukan. Nah, kalau dipikir-pikir, kita harus berani mengakui bahwa sistem otonomi daerah mempunyai kelemahan yang sangat mendasar dan harus dikoreksi. Sudah banyak sekali bencana yang ditimbulkan di seluruh Indonesia tersebab otonomi daerah ini. Salah satu diantaranya adalah perpecahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sampai ke akar rumput. Pada setiap pemilihan kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota, ataupun bupati, perpecahan menjadi sesuatu yang sudah pasti. Dan ini suatu hal yang terlalu mahal buat NKRI yang katanya merupakan suatu harga mati. Bila ternyata korupsi terjadi di mana-mana, itu hanyalah konsekuensi logis dari sistem yang diciptakan oleh perundang-undangan itu sendiri. Untuk itulah kita harus berani mengaku salah, bahwa otonomi daerah adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Yang kita perlukan adalah suatu sistem pemerintahan demokratis yang bersifat terbuka dan mempunyai kemauan politik untuk mengadopsi gagasan-gagasan kebudayaan, agenda-agenda kerja kebudayaan yang berangkat dari satu visi tentang masa depan yang harus kita perjuangkan sebagai satu bangsa yang bermartabat dan berkarakter.